Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah di kesempatan yang lalu kita membahas di kitab Madza Turidul Bait Minal Madrasah terkait tentang al-bait huwa al-muassasatul ula, ya kan? Bahwa rumah itu menjadi lembaga pendidikan yang pertama. Lembaga pendidikan yang pertama, yang mana kita tahu bahwa dari rumah itu pendidikan dimulai. Dari rumah pendidikan dimulai, bahkan setelah anak itu masuk ke dalam madrasah, maka pendidikan tetap harus ditanggung oleh al-bait, oleh rumah. Oleh rumah secara keumuman. Sehingga ketika ada orang tua, kata Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengatakan, dan lebih spesifik terhadap ibu, wal allati taqulu libniha mata tadhhabu ilal madrasah. Ketika ada seorang ibu yang mengatakan, berarti ibu ini ada di rumah, ya. Ibunya ini ada di rumah. Seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya, mata tadhhabu ilal madrasah, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu berangkat sekolah? Apalagi kondisi pandemi sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu, yang anak terus di rumah, gitu kan? Sehingga orang tua atau ibu khususnya mengatakan, kapan nak kamu pergi ke sekolah ini? Kapan, gitu. Tapi tujuannya kai artaha min ta'abik, biar, kata ibunya itu, biar saya bisa istirahat nih. Kan banyak orang, khususnya para ibu, yang mengatakan seperti itu. Kalau mungkin para ayah bekerja di luar, tapi mungkin ketika seorang ibu mengatakan, kapan nak kamu berangkat sekolah, kapan sekolah ini dimulai nih, udah capek ini, kapan offline ini, capek banget ini di rumah nih, udah ngurus anak, masak dan lain sebagainya, tambah ngajar, aduh, kapan masuk nih, udah gitu Zoom, HP dipakai, gitu kan. Kapan saya bisa chatting? Kapan saya? Iya. Maka kata Dr. Khalid Ahmad, hadhil seorang ibu yang seperti ini, la ta'rifu wajibahal asasi, tidak tahu kewajiban pokoknya, kewajiban utamanya. Wal wazifata allati khuliqat min ajliha, dan tugas yang mana seorang ibu itu diciptakan untuk itu. Seorang ibu diciptakan untuk melakukan tugas itu. Ba'da ibadatillahi azza wa jalla, setelah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ibu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan setelah beribadah kepada Allah, adalah tugasnya mendidik anak-anaknya. Meskipun ini tidak menyampaikan tentang seorang ayah, tapi ketika seorang ibu yang ketika itu sedang berada di rumah, yang mana suaminya sedang bekerja mencari nafkah sebagai bentuk salah satu kewajiban bagi seorang laki-laki, kemudian seorang ibu itu mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya dia tidak tahu kewajiban pokok dan tugas utama bagi seorang ibu yang mana Allah menciptakan untuknya. Tidak tahu tugasnya itu, tidak tahu tugasnya. Wala ta'rifu daural baiti fit tarbiyah, dan dia tidak tahu tugas rumah dalam pendidikan itu seperti apa. Dan rumah di sini kan ada dua orang yang penting, ayah dan ibu. Nah, ketika di waktu tugasnya adalah mencari nafkah, maka tugasnya seorang ibu untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Sebagaimana kita tahu bahwa yang kita sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ya kan? Bahwa seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri itu menjadi ra'iyatun, pemimpin
menjadi pemimpin yang kita sampaikan di kesempatan ini ra'iyah. Dan Nabi menggunakan kata-kata ra'iyah itu. Yang ra'iyah itu apa? Penggembala kan? Menggembala. Dia selalu mendidik, mengawasi, mengajarkan, memastikan kondisi bagaimana di rumah itu. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dan tentunya dia menjadi ra'iyah, menjadi pemimpin ketika suaminya di luar. Maka tugasnya begitu luar biasa. Tugasnya begitu luar biasa. Dan ketika seorang perempuan kok seperti itu, dia karena kecapean itu akhirnya kapan kamu sekolah, kapan offline, udah capek kayak gini terus gitu kan. Maka dia nggak tahu tugas utamanya dia itu seperti apa. Dia tidak tahu perannya itu seperti apa dalam rumah. Lianna dukhul at-tifli ila al-madrasati yurattibu mas'uliyatin jadidah 'ala al-usrati 'amma wal khassah. Karena sesungguhnya setelah anak itu masuk ke sekolah, dia sudah masuk ke sekolah lagi, ternyata itu bukan jadi apa, menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah, tidak, tapi justru menambah lagi masalah lagi, menambah lagi tanggung jawab lagi bagi rumah, khususnya bagi seorang ibu. Tambah lagi tugasnya, tambah lagi tugas, tambah terus. Bukan berarti ya sudah sampai sekolah udah kelar. Tapi ternyata setiap 2 pekan sekali ada. Ada siapa yang nulis biasanya? Nah, ketahuan. Padahal tugas BBU itu tugas siapa? Ayah dan ibu. Nah, itu kan. Iya. Paling ayah tuh pamungkas terakhir kan tanda tangan aja kan, kelar. Fotokopi. Iya. Yes, kayak gitu. Tapi paling tidak ada tugas besar kan di situ. Ada tugas besar. Ya di satu sisi tugas seorang ayah, tapi di satu sisi juga tugas seorang ibu untuk bisa mengajarkan lagi, belajar lagi. Ya kan tambah lagi sebenarnya, tambah lagi tugasnya. Bukan berarti aduh, nggak usah sekolah kalau gitu. Ya tambah lagi masalahnya kan. Nggak kelar-kelar, nggak apa-apa nggak usah sekolah. Nggak apa-apa nggak usah sekolah. Yang penting dididik dengan baik. Kan gitu. Soalnya nggak mesti seorang itu harus sekolah keluar itu. Ya nggak mesti, ketika memang di rumahnya itu sudah tercipta kondisi rumah yang begitu luar biasa. Rumah di situ menjadi madrasahnya. Jadi keluar itu sudah jadi sudah jadi seorang ulama. Itu luar biasa. Ya kan? Tapi kalau memang itu belum ada, ya silakan untuk mencari sekolahan. Dan setelah anak itu masuk ke sekolah, ya jangan langsung mengatakan udah selesai tugasnya. Oh enggak, justru tambah lagi bebannya lebih besar. Sehingga seorang istri dan juga seorang ayah, orang tua secara umum, maka harus tahu bahwa pendidikan itu memang dari rumah. Pendidikan itu utamanya dari rumah. Pendidikan utamanya dari rumah. Baik. Kita langsung ke halaman 9. Al-Ummul Yabaniyah. Potret ibu di Jepang. Masya Allah. Ada yang sudah pernah ke Jepang, Pak? Ya paling tidak pernah makan makanan Jepang, kan? Makanan Jepang. Baik. Al-Yabaniyah. Potret para ibu-ibu di Jepang. Tapi tentunya ini beliau Dr. Khalid Ahmad Asyantut melakukan penelitian, mempelajari tentang ibu di Jepang itu di tahun 97. Tahun 97 ya, mungkin sudah ada perubahan-perubahan ya wallahu alam. Tapi beliau mengatakan minal haqa'iqil muthirah jiddan anna 90% mimman yaltahiquna bil kulliyati sughra fil Yaban minan nisa. Kasus yang terjadi kebanyakan di Jepang itu 90% dari yang melanjutkan atau yang melanjutkan pendidikannya setelah sekolahan
umum, misalnya SMA atau setingkatnya, itu ternyata kebanyakan banyak yang mengambil kursus. Dan yang mengambil kursus itu 90% itu minan nisa, dari wanita. Jadi para wanita. Lianna hadhil kulliyat ta'uddul fatat i'dadan tayyiban lizzawaj. Karena kursus ini, dan kursusnya khusus ini, khusus untuk wanita. Atau kalau kalau di kita ada sekolahan khusus untuk wanita. Ada nggak di kita, Pak? Mu'allimat. Ada mu'allimin dan mu'allimat, ya kan? Tapi kalau al-mu'allimat itu untuk apa khususnya? Persiapan untuk apa? Untuk jadi ibu, jadi guru. Nah, ya, paling tidak itu bagian dari pendidikan khusus untuk wanita. Dan ternyata di Jepang sekolah seperti itu, kursus yang khusus untuk wanita itu dipersiapkan untuk wanita-wanita agar mereka siap untuk menikah. Siap untuk menikah. Berarti di dalamnya ya bagaimana pelajaran-pelajaran itu kaitannya dengan ketika di dalam pernikahan itu seperti apa, masak dan lain sebagainya, menyiapkan ya. Kalau misalkan kita ada yang kuliah di perhotelan misalkan kan, harusnya itu bagi para wanita. Perhotelan kan biasanya bagaimana untuk menjamu tamu, bagaimana menyajikan makanan misalkan, bagaimana membuat agar suasana itu menjadi baik, menjadi nyaman, kamar itu menjadi sangat nyaman. Kan itu harusnya dipelajari seperti itu. Harusnya dipelajari. Karena seorang wanita memang dipersiapkan untuk seperti itu. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena justru dengan seperti itu ternyata Islam memuliakan wanita. Dan bahkan sekelas Umar bin Khattab saja diam ketika dimarahi istrinya kan, disebabkan salah satunya karena memang istri beliau yang menyucikan bajunya, istri beliau yang memasakkan nasinya, istri beliau yang merawat anak-anak beliau. Akhirnya beliau dimarahi juga diam. Ketika ada warganya, rakyatnya yang ingin mengadukan istrinya, bertamu pengen ngadu gitu, ya Umar bin Khattab dimarahin istrinya kan gitu. Balik gitu. Ya Allah. Seorang Amirul Mukminin itu sampai seperti itu karena ingin memuliakan wanita. Ingin memuliakan wanita. Sehingga pekerjaan wanita yang mereka begitu luar biasa di rumah itu ternyata bukan hal yang sepele. Bahkan di Jepang saja sampai seperti itu. Di Jepang sampai dipersiapkan wanita-wanita itu, bahkan mereka masuk di kursus atau sekolah-sekolah khusus wanita agar mereka siap untuk menikah. Wa hunaka i'tiqadun sa'id bi anna ad-dirasata fi jami'atin khassah dhat sum'ah qaumiyah mumtazah laysat hiya al-ikhtiyar al-munasib lil fatah. Bahkan sampai ada keyakinan di masyarakat Jepang itu bahwa kampus-kampus yang punya gelar, ya, kampus terkenal, kampus idaman, kampus ideal gitu kan, kampus yang unggulan gitu, itu ternyata tidak tepat bagi wanita, tidak pantas bagi wanita, tidak pantas bagi wanita. Karena li'annaha saufa tuqallisu furasaha fi zawaj. Karena yang ada nanti justru akan menghabiskan waktunya untuk tidak menikah, atau ketika sudah menikah dia bingung mau ngapain, kan gitu. Ketika sudah belajar tentang ilmu yang lain misalkan, ketika menikah dia bingung mau ngapain ini.
ya kan? Mau nikah, waduh, padahal di rumahnya ya bagaimana dia masak, bagaimana dia merawat anak-anaknya, bagaimana dia melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika kuliah di fakultas yang lain, justru mereka bingung. Ini mau ngapain ini seperti ini? Ini mau melakukan apa? Sehingga mereka bingung. Atau ketika sudah masuk ke perkuliahan yang seperti itu, gak ada yang mau menikahinya. Ya gimana? Wah, ini gak bisa ngapa-ngapa. Ya mungkin secara keilmuan yang lain mampu, tapi tentang rumah tangga dia nggak bisa. Maka justru itu akan merugikan bagi para wanita. Bidzalika najidu katsiran minal fatayat al-yabaniyat 'ala ar-raghmi min qudratihinna al-'ilmiyyah yaltahiqna bi kulliyatil banat allati taghrisu fil fatayat ma yaj'aluhunna zawjatin mumtazat wa ummahatin salihat. Sehingga banyak sekali didapati para wanita-wanita di Jepang itu, meskipun mereka secara keilmuan mereka mampu, mereka juga cerdas, mereka banyak yang intelektualnya juga luar biasa, tidak kalah dengan para laki-laki. Tapi ternyata banyak di antara mereka itu justru melanjutkan di kulliyatil banat, khusus bagi wanita, yang mana di dalam perkuliahan itu ya memang disiapkan agar wanita itu menjadi istri-istri yang mumtazah, ya, menjadi ibu-ibu yang baik gitu. Ummahatin sholihat bukan berarti bagi ibu-ibu yang sholihah, karena sholihat secara umum, karena agama mereka ya tidak sama seperti kita, kecuali yang para muslimah di sana. Tapi paling tidak menyiapkan sekolah itu, kuliah itu, kampus khusus wanita itu, menyiapkan agar nanti para wanita itu bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu di Jepang. Wa ta'malul al-yabaniyah kay tadman najaha ibniha. Dan ibu di Jepang, para ibu di Jepang itu, mereka melakukan itu semua agar anaknya itu berhasil. Mikirnya sampai segitu, bukan hanya sekedar mungkin bisa melayani suaminya, mengurusi rumahnya, tapi juga jauh ke depan agar anaknya nanti berhasil. Wa hawalai 20% min at-tullab alladzina ya'khuduna imtihan al-qabul fi Jami'at Tokyo, dan kurang lebih 20% dari mahasiswa yang mereka mengambil imtihan al-qabul, ujian tes masuk di Universitas Tokyo, yadhhabuna ila tilkal imtihanat mashubina bi ummahatihin. Karena juga banyak dari mahasiswa itu yang mereka datang ke tes masuk itu, ternyata mereka datang bersama dengan ibu mereka, bukan dengan ayah mereka, tapi datang bersama dengan ibu, karena ibunya yang selalu memotivasi, selalu selalu ngecocok agar anaknya itu bisa masuk ke situ, bahkan sampai ditemani masuk ke atau tes ke Tokyo itu, ke Universitas Tokyo itu, sampai ditemani agar tadi bisa anak itu bisa berhasil. Dan kalau kita lihat misalkan para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik misalkan, ibu-ibu mereka kan begitu luar biasa, sampai ya menyiapkannya itu dengan sebaik-baiknya. Kita sangat kenal bagaimana Imam Malik ketika sebelum berangkat itu kan disiapkan dengan sebaik-baiknya, dipakaikan baju yang terbaik, dipakaikan imamah, dipakaikan minyak wangi, disemangati agar masuk ke sekolah misalnya, agar belajar. Karena begitu luar biasa seorang ibu, bukan hanya sekedar mengurusi rumah tangganya,
tapi bagaimana agar anaknya itu bisa berhasil. Wa min huna fala gharabata an yaquma mudirul madrasah bi ihda ba'dil ummahat syahadati taqdir syarafiyah nadhran li annahunna amilna bi syaklin jaddin jiddan min ajli tafawuqi abnaihin fi athna'i ihtifalati at-takharruj fi al-madaris ats-tsanawiyah. Sehingga banyak dari sekolah-sekolahan itu yang rektornya atau kepala sekolahnya misalkan itu memberikan syahadah khusus, ijazah khusus bagi para ibu. Ijazah, diberikan sertifikat khusus untuk memuliakan para ibu yang mereka sudah begitu luar biasa susah payah mendidik anak-anaknya, dan itu diberikan ketika wisuda. Itu diberikan agar seorang ibu itu Masya Allah, karena memang mereka sudah begitu luar biasa, berikan penghargaan itu. Di kita ada nggak Pak? Di Indonesia secara umuman itu ada nggak di sini? Belum. Tapi ya itu di Jepang. Meskipun seperti itu, tapi ya kita juga harusnya lebih dari itu, karena kita Muslim kan. Karena kalau dioprek-oprek lagi di dalam Muslim pasti lebih besar. Ya contoh saja ummuka itu, bagaimana itu kan? Oh, wah, ke Jepang ternyata luar biasa ya. Loh, karena nggak dioprek-oprek agama Islam ini kan, nggak didalami lagi. Kalau didalami lagi ummuka, loh ini dari mana? Kan gitu. Ini dari mana? Harusnya itu lebih faham lagi kita umat Muslim. Wa minhuma sya'ra al-amrikiyun bitafawuqin nizami tarbawi al-yabani ala nizamihim, sehingga orang-orang Amerika, para ilmuwan Amerika, mereka sangat terkesima dengan peraturan yang ada di Jepang itu, yang sangat memuliakan wanita, bahkan membuat sekolah khusus wanita untuk dididik agar bisa menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya, bukan hanya untuk keluarganya. Dan itulah yang membuat Ezra Vogel, seorang pemikir di Amerika, beliau menulis dalam kitabnya Al-Yaban, Jepang, itu dituliskan terus Jepang itu tulisannya. Jepang dengan semua kebaikan-kebaikannya. Wa hakadha yabdu lil bahith anna takhallil bait an wazifatihi tarbawiyyah as-sababul awwal fi inhidari tarbiyati fil alam. Sehingga al-bahith Ezra Vogel ini mengatakan dalam kitabnya Al-Yaban bahwa rumah ketika tidak tahu apa yang harus dilakukannya atau tidak melakukan tugasnya dalam pendidikan, maka ini penyebab utama dalam penurunan pendidikan di dunia ini. Ketika rumah itu tidak tahu bagaimana tugas utamanya, khususnya seorang ibu, ketika tidak tahu wazifahnya, tugas utamanya di dalam rumah itu, dalam pendidikan ini, maka yakinlah ini adalah kehancuran pendidikan di dunia. Sebab utama kehancuran pendidikan. Jadi ketika kita melihat bahwa pendidikan ini hancur, moral anak-anak itu hancur, maka yang harus dilihat pertama adalah rumahnya seperti apa. Makanya ada seorang ulama dari Palestina yang ketika itu datang ke Indonesia, kemudian mengatakan bahwa harusnya tidak dikatakan di mana Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Muhammad Al-Fatih misalkan, di mana Saifuddin Qutuz misalkan. Harusnya tidak dikatakan seperti itu. Atau di mana Imam Syafi'i di zaman ini misalkan. Di mana Muhammad Al-Fatih di zaman ini. Harusnya itu muncul misalkan.
Sebenarnya bukan itu yang dikatakan, tapi yang harus dikatakan, di mana ibu Imam Syafi'i, di mana ibu Muhammad Al-Fatih, di mana ibu para ulama, atau secara umum di mana orang tua, di mana rumahnya Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga para ulama-ulama besar, mereka tidak akan pernah bisa seperti itu. Mereka tidak akan pernah bisa sejaya seperti itu sampai ditulis dalam sejarah itu, kalau bukan karena Allah yang pertama kali, kemudian bagaimana orang tua mereka, maka tidak akan pernah terjadi itu semua. Kan gitu. Tidak ada Imam Syafi'i seperti itu setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tidak ada orang tuanya, ibunya, maka tidak ada Imam Syafi'i seperti itu. Tidak ada Imam Malik seperti itu. Maka harusnya dikatakan adalah di mana orang tuanya, di mana ibunya, bagaimana perannya. Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan besar di rumah-rumah kita itu. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Bagaimana pendidikan di rumah itu? Ketika pendidikan itu sudah tidak ada di dalam rumah, ya itu menjadi sebab utama kehancuran pendidikan di dunia ini. Wa indama nuhawilu raf'a mustawa al-ajyal as-sa'idah amlan fi mujtama'in qawi mutamasik, fa awwalu ma nufakkiru fi islahihi al-bait. Ketika kita ingin mengangkat lagi generasi yang begitu hebat, generasi yang unggul itu, yang kuat, yang kokoh itu, maka yang harusnya kita pikirkan adalah bagaimana perbaikan rumah. Itu. Perbaikan rumah dulu. Perbaiki rumah dulu, baru nanti mimpi dengan generasi itu. Artinya mimpi kita teratur dengan akhirnya nanti diwujudkan dengan proses-proses untuk melahirkan mimpi itu. Tapi kalau rumah itu belum diperbaiki dengan baik, ya nggak usah mimpi dulu lah, kan gitu. Kalau rumah itu belum diperbaiki, ya nggak usah mimpi dulu, nggak usah berharap bahwa nanti akan ada generasi yang terbaik. Karena generasi yang terbaik itu lahirnya dari rumah, kan itu. Lahirnya dari rumah. Kalau rumah itu buruk, ya pasti akan kelihatan keturunan-keturunan berikutnya. Keturunan-keturunan berikutnya. Meskipun kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana rumah itu diperbaiki, maka tidak akan ada qurrata a'yun dan tidak ada imaman lil muttaqin, tidak ada. Karena di awalnya itu Rabbana hablana min azwajina, kan gitu. Dzurriyyah itu setelah itu, kan gitu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dzurriyyah. Nah, berarti kan dari awal dulu, baru nanti ada dzurriyyah, baru nanti akan ada qurrata ayun dari dzurriyyah itu, dan juga nanti akan ada imam lil muttaqin. Tapi kalau dari rumah itu belum diperbaiki, maka mustahil itu akan terjadi. Mustahil itu akan terjadi. Li'annahu, karena rumah itu al-mu'assasatu tarbawiyatul ula. Karena kita tahu bahwa rumah itu menjadi lembaga pendidikan yang al-ula, yang pertama. Yang pertama. Wa indama nabnil bait al-muslim alladhi yataqarrabu ila Allah azza wa jal fi tarbiyati auladin salihin wa banatin salihat yanfa'unahu fid dunya wal akhirah. Karena kita dalam dalam membangun rumah tangga yang islami ini, membangun rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang baik, itu juga bagian dari kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita, itu juga bagian dari bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bagian dari ibadah berarti. Sehingga
ibadah itu bukan hanya sekedar kita ke masjid, kita sholat, kita ibadah, kita puasa dan lain sebagainya, tapi ternyata kita mendidik anak-anak kita itu juga bagian dari kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bayangan kita bahwa ketika kita mendidik ini, maka kita selalu membayangkan bahwa anak-anak kita nanti akan beribadah kepada Allah, anak-anak kita akan menjadi da'i ilallah, anak-anak kita yang akan terus menjadi pembawa panji-panji Islam ini yang akhirnya membawa kegemilangan itu kan kita bawa terus. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau rumah tangga muslim itu tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki. Karena tadi kaitannya ketika kita membangun generasi itu bukan hanya untuk bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat, di dunia ini saja, namun juga untuk di akhirat kita. Karena kita tahu ketika misalkan kita mengajarkan anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, kita sudah tahu tentang hadisnya itu kan, orang tua akan dipakaikan taj al-waqar, mahkota kemuliaan. Itu kan Masya Allah, berarti dimuliakan oleh Allah nantinya. Nah, kemudian ketika anak itu bisa beristighfar untuk orang tuanya, beristighfar memintakan ampun untuk orang tuanya, maka orang tua nanti ketika di akhirat akan mengatakan anna lihada, ya Allah, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika sholih. Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu yang soleh itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan kemuliaan yang begitu luar biasa akan dipertemukan kembali. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, kan gitu. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, alhaqna bihim. Allah menggunakan kata-kata alhaqna, alhaqo, dipertemukan kembali. Berarti kan ada dua tempat berbeda di situ kan? Antara orang tua itu antara orang tua dan anaknya itu ada tempat berbeda. Dipisahkan dengan tempat di situ. Tapi alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipersatukan kembali, pertemukan kembali antara orang tua dengan anak. Tentunya di tempat yang terbaik, karena ada keimanan itu. Nah ini kan Masya Allah begitu luar biasa. Ini sangat bermanfaat untuk akhirat kita, sehingga ya perjuangan keras, dan ini bagian dari kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena ini kaitannya dengan dunia dan juga akhirat kita. Inda idzin nantadhiru al-jail al-muslim alladhi yu'idu bi'iznillah li hadhihi al-ummah izzaha wa majdaha fatakunu kama qala Allah azza wa jal anha khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketika kita bisa mewujudkan generasi yang begitu luar biasa itu, generasi yang kokoh, generasi yang akan membawa kegemilangan ini, maka sesungguhnya kita sedang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, menjadi khaira ummah, kan gitu, umat yang terbaik. Oh, apakah kita nggak bangga ketika kita dari keluarga kita, dari anak-anak keturunan kita itu menjadi khaira ummah? Meskipun ada ulama yang mengatakan khaira ummah ini adalah para sahabat, karena mereka menjadi khaira ummah sesungguhnya. Tapi khaira ummah juga kita bisa dapatkan. Kita bisa dapatkan misalkan dengan orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, menjadi khairun nas, kan gitu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kan itu menjadi sebaik-baik manusia, atau berarti khairukum, sebaik-baik kalian. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wah, apalagi lebih dari itu. Bukan hanya sekedar dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan mengajarkannya. Loh, akan menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas.
ukhrijat linnas. Kalau tadi al-Yabaniyah itu, para ibu, para wanita yang ada di Jepang itu begitu sudah semangatnya luar biasa untuk bisa menjadi ibu yang terbaik, kan gitu. Menjadi wanita yang terbaik di rumah tangganya, agar anak-anaknya itu bisa berhasil, kan melakukan semua itu agar anaknya bisa berhasil, kan tadi. Bagaimana kalau itu dari orang-orang yang beriman, yang mereka mempelajari agamanya, mereka mendalami agamanya, mengamalkan agamanya, dan tahu bagaimana tugasnya, kan gitu. Seorang ayah tahu tugasnya seperti apa. Tugasnya bukan hanya sekedar mencari nafkah tadi. Seorang ibu tahu tugasnya bagaimana, begitu besarnya seorang ibu itu, maka akan lahir khairu ummah itu. Nah, bagaimana kalau itu lahir dari keluarga-keluarga kita? Maka itu impian yang begitu luar biasa, harapan yang begitu besar, yang kita semua sama-sama cita-citakan itu semua. Insya Allah itu akan bisa terjadi biiznillah. Tapi tentunya tadi rumah itu harus diperbaiki. Kalau rumah belum diperbaiki, nggak usah mimpi lah gitu. Nggak usah mimpi. Mimpi aja jangan, kan gitu. Mimpi aja jangan. Karena terlalu berat nantinya. Ada cuma mimpi, kan gitu. Kan mimpi. Dan itu kan ketika impian itu hanya sekedar angan-angan tuh. Kalau misalkan memang tidak disertai dengan kesungguhan itu, sama seperti keinginan orang-orang ketika nanti sudah di akhirat itu, orang-orang kafir, ya laitani, tuh kalau saja kuntu turaba, saya itu jadi tanah, saya nggak begini loh, ya kan. Itu kaitannya dengan apa yang memang sudah dilakukan di dunia, kan. Para ulama menjelaskan, misalkan dalam Fathul Qadir, Imam Syaukani menyebutkan tentang menafsirkan dia laitani kuntu turaba itu. Ada dua pendapat kalau tidak salah, atau beberapa pendapat. Salah satunya ketika manusia, orang kafir, melihat melihat sampai binatang saja diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada binatang yang bertanduk, kemudian di dunia waktu itu menanduk binatang yang tidak bertanduk, kemudian mati, maka nanti di akhirat yang tadinya ditanduk itu, yang mati itu akan dibalas, akan membalas binatang yang bertanduk dan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian orang-orang kafir yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah, orang-orang kafir yang mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah melakukan larangan-larangan Allah. Itu mereka berharap, ya laitani kuntu turaba, tuh kalau saja saya bisa menjadi tanah. Atau orang-orang ketika sudah mati misalkan, mereka minta sama Allah, di surat surat Al-Mu'minun kalau tidak salah, yang la'alli a'malu sholihan fima tarak itu, qala rabbirji'un, ya Allah irji'uni, ya kan, meskipun tidak ada ya-nya karena ya-nya dihapus di situ. Irji'uni, ya Allah kembalikan aku lagi ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar atau supaya aku itu bisa melakukan amal soleh yang pernah aku tinggalkan dulu. Ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tidak melakukannya. Dan itu mereka berangan-angan seperti, tapi kan nggak bisa kembali lagi, Nah itu kalau di keluarga muslim hanya berangan, wah saya pengen nanti keturunan saya jadi generasi gemilang di usia belia, tapi tidak dibarengi dengan kesolihan dari rumah, maka yang nggak usah mimpi aja lah gitu. Terlalu berat itu akan dilakukan. Itu berat sekali. Berat nanti siksanya di hadapan Allah, dan prosesnya itu memang berat memang. Ya kan antum bisa merasakan bagaimana berusaha menjadi
orang tua yang soleh itu kan berat tuh. Di saat yang lain senang-senang, di saat yang lain mungkin bergembira ria, tapi antum harus susah payah belajar. Di samping antum harus di samping antum harus mencari nafkah untuk keluarga antum mendapatkan kewajiban untuk belajar. Wah, ini kan berat luar biasa. Yang lain malam ini bisa istirahat tidur, apalagi besok Senin, ya kan? Kalau di kota-kota yang lain udah macet-macet, di sini sudah macet, Pak? Sudah ya, lumayan ya, alhamdulillah. Jadi tambah ini toh, tambah semangat. Aduh, macet ini kan. Duh, ini malam-malam, tapi ya begitu memang kan gitu. Memang gitu. Macet sampai malam-malam, kadang ngantuk, lawan ngantuk ini luar biasa memang. Apalagi kipasnya muter ini kan tambah enak gitu. Kok gitu, lihat kipasnya kok, waduh kok enak gitu kan. Terhipnotis, lama-lama tidur. Kepala ke bawah, lama-lama khusyuk. Ya kan, khusyuk kan tunduk kan, menundukkan. Khusyuk secara bahasa. Baik. Kemudian kita bahas tentang di halaman ke-10. Setelah kita membahas tentang rumah, kemudian di sini disebutkan al-madrasatu hiya al-muassasatu tarbawiyatu tsaniyatu ba'dal bait. Sekarang sekolah. Nah, ini bersekolah. Sekolah itu menjadi al-muassasah tarbawiyah tsaniyah, lembaga pendidikan kedua setelah rumah. Nah, ini namanya setelah rumah. Ada kata-kata setelah rumah. Amal madrasatu fahiya al-muassasatul mutakhassisatu fit tarbiyah. Adapun sekolah menjadi lembaga khusus dalam pendidikan. Nasya'at fil masjid, dan ini berkembang dulunya di masjid. Berkembang dulunya di masjid. Berarti yang harus ada dulu itu apa? Dibangun tapan yang pertama dibangun apa, Pak? Nah, berarti sudah tepat. Ya sudah tepat memang kan? Sudah tepat. Kalau yang dibangun itu pertama kali adalah kelas-kelasnya dulu, wah ini perlu di desain ulang kayaknya. Kalau perlu bongkar lah gitu. Kalau perlu, gitu kan? Kalau perlu. Atau udah di sini, naik, berarti di atas masjid yang gede gitu. Ya Allah alam. Tapi karena pendidikan itu sekolah itu mulainya adalah di masjid. Karena kita tahu bagaimana masjid itu menjadi sentral utama semua kegiatan. Sentral utama semua kegiatan kaum muslimin. Ya kan? Pendidikan ibadah jelas. Pendidikan ya jelas, jangankan pendidikan, latihan perang aja di masjid itu. Kita tahu ketika di zaman Nabi SAW, ketika di Al-Aid, ketika hari raya kemudian ada orang-orang dari Al-Habasyah, Ethiopia itu, mereka main-main pedang di masjid, dan itu disaksikan oleh Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu berarti main pedang-pedangan di masjid. Nah, sekarang anak-anak main pedang-pedangan, main-mainan di masjid itu gimana, Pak? Gimana dengan pengurus DKM itu? Waduh, gimana kira-kira ini? Waduh diteriaki dan lain sebagainya. Wah, ini masjid ora dolan. Lapangan ini, masjid ini. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana ketika melihat di zaman Nabi, bagaimana kira-kira itu? Perang-perangan loh. Perang-perang, latihan perang-perangan ternyata di masjid. Olahraga, berarti kan olahraga, bagian dari olahraga di masjid. Apa nggak ada tempat lain misalkan ketika itu? Banyak, luas, mau kemana? Nggak seperti sekarang di sini gedung-gedung sudah tinggi toh. Dulu ya lapangan ya luas banget. Mau di gurun pasir sana ya banyak, ya kan? Mau guling-guling sama dop juga banyak. Mau apa juga banyak. Lebih luas. Tapi kenapa di masjid gitu? Kenapa kok di masjid? Sampai olahraga saja di masjid. Berarti kan menjadi sentra utama kegiatan kaum muslimin ketika itu.
Nah, ketika sudah dipisahkan dari masjid ya sudah. Apalagi pendidikan sudah dipisahkan dari masjid, maka hancurlah pendidikan ketika itu. Ya tentunya kalau sekarang ya para DKM masjid misalkan, Ustadz Joko yang jadi DKM masjid kan, ini ya tetap harus memikirkan kan, harus memikirkan bagaimana agar masjid itu juga bisa menjadi sentra semua kegiatan. Apakah misalkan di sampingnya disediakan ada ruangan khusus untuk gulat, misalkan untuk latihan apa, bela diri atau latihan perang-perangan atau ya kegiatan apapun, ya kan diatur semua, diatur semua dengan baik, gitu. Karena ketika masjid itu menjadi sentra utama kegiatan kaum muslimin, begitu nikmat luar biasa. Antum mungkin ketika kecil merasakan nikmatnya senang di masjid, main-main di masjid, tidur di masjid, ya kan? Masya Allah, ngiler di masjid ya itu sudah sepaket biasanya, sepaket dengan tidur di masjid. Tapi kan Masya Allah senangnya luar biasa. Makanya kalau mau lebaran atau apa ngepel masjid rame-rame senang, meskipun main-main. Tapi sama DKM ya udah nggak apa-apa, memang main, bersihkan lagi. Dan ternyata itu efeknya begitu luar biasa, senang dengan masjid, senang dengan masjid. Ya makanya Masya Allah, marbot itu profesinya luar biasa loh, marbot itu. Bapak Cemes pun, Luan? Marah ya. Marbot itu bahasa Arab loh, marbot itu. Marbut pakai to ya, tapi marbut itu kan yang diikat. Diikat dengan masjid memang. Dia yang buka pintu masjid, nggak akan orang-orang nggak akan masuk masjid kalau nggak dibuka pintunya kan. Marbot dia yang selalu, iya, dia selalu apa? Selalu membersihkan, selalu menyiapkan tempat untuk beribadah. Bahkan kan Nabi menyebutkan kan tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, itu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah itu. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Lu marbot itu kan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Badannya aja di masjid, hatinya di masjid. Duh, mikir dia kalau waduh ini belum dibuka ya repot, nggak ada yang masuk masjid, nggak ada yang sholat. Tapi ya sunatan bukan itu. Tapi Masya Allah kecintaan dengan masjid, bahkan ibadah selalu di masjid kan nikmat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa bagi para marbot itu. Harusnya kalau nggak digaji juga Masya Allah sudah nikmat, tapi ya kebangetan kalau nggak digaji kan gitu. Ya kebangetan gitu, banyak uangnya kok nggak digaji. Taib, fakana at-ta'lim yatimmu fil masajid ala yadil ulama'i wad du'at. Dan at-ta'lim, pendidikan itu semua terpusat di masjid, di bawah asuhan para ulama dan dai, di bawah asuhan para ulama dan dai. Jadi kalau mau belajar, sudah ada ulamanya di situ. Kalau pengen ngaji apa, ada ulamanya di situ. Makanya kita merindukan ketika misalkan di masjid itu ada pojok-pojok, misalkan soko-soko itu yang di situ ada ulama ini sedang mengajarkan fikih, ulama ini mengajarkan tafsir, ulama ini mengajarkan bahasa, ulama ini mengajarkan dan lain sebagainya. Nikmat sekali kalau masjid seperti itu. Tapi kalau masjidnya besar, kalau masjidnya kecil ya uyel-uyelan itu kan pojok-pojokan ini. Berarti kan harus bangun masjid yang besar. Senin atau ya paling nggak dibagi waktunya. Tapi kalau melihat pemandangan begitu luar, misalkan kita melihat pemandangan di Nabawi atau di Haram Maki itu kan Masya Allah nikmatnya luar biasa kan. Duduk kan meskipun nggak paham bahasa Arabnya tuh, tapi Masya Allah nikmat luar biasa lah. Ya Allah, begitu nyaman gitu. Kan duduk misalkan di situ ada halaqah tahsin misalkan, duduk aja senang, Masya Allah. Suruh baca Al-Fatihah itu nikmatnya luar biasa. Nah itu kalau ada di masjid-masjid kita itu, wah, nyamannya luar biasa, sangat nikmat sekali. Cuma kalau itu dipisahkan dari sekolah, nah sudah kelar. Atau sekolah besar kemudian nyari masjidnya mana, itu di pojok. Udah itu musola ya kecil sekali gitu. Makanya masjid itu memang menjadi sentra utama, bahkan di bawah asuhan para ulama. Para ulama yang menentukan, atau misalnya kalau mau membangun
membangun sekolah ya ulama itu yang menonton, oh di sini masjid utama, kemudian yang lain mengikutinya. Makanya disebut dengan jami'ah, itu dulunya al-jami' kan, karena di masjid jami', masjid jami'. Dulunya semuanya terpusat di masjid al-jami'. Thumma saratil katatib murfiqan mulaziman atau murfaqan mulaziman lil masjid mundu ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu al-katatib jamak dari kutab. Alhamdulillah kutab ada di sini juga, ya kan? Itu ternyata di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kutabnya nempel ke masjid, tidak di dalam masjid tapi nempel ke masjid. Kalau tadi madrasah itu nasya'at di masjid, munculnya di masjid, tapi kemudian sebelumnya al-kutab itu nempelnya di masjid, tidak langsung masuk ke masjid. Tapi mereka mulai mendekat sampai akhirnya masuk ke dalam masjid. Berarti kan ketika masih kecil-kecil ya dikondisikan biar mungkin nggak langsung masuk ke masjid, karena di dalam masjid itu sedang ada jamaah, misalkan orang-orang tua yang sedang beribadah kepada Allah, pengen khusyuk. Ketika ada anak-anak kan mungkin terganggu, tapi taruh di samping masjid. Ya, taruh di samping masjid. Nanti ya kan lama-lama kenalin masjid, dekat dengan masjid kan senang. Udah selesai belajar lari ke masjid, udah selesai hafalan lari ke masjid, waktunya sholat lari ke masjid. Lama-lama kan pengennya tuh ke masjid. Akhirnya ketika selesai di kutab, sudah selesai adabnya, masuk ke dalam masjid. Akhirnya belajar di situ dengan para ulama. Ya kan seperti itu harusnya. Kalau kita lihat misalnya al-katatib fil haramain wa ma haulahuma, misalkan di dalam kitab itu kan ada al-katatib fil haramain, ada kutab-kutab yang ada di al-haramain itu. Itu kan nggak masuk ke dalam masjid, tapi masih ya agak sedikit-sedikit di samping-samping lah. Agak sedikit di samping. Baru nanti ada ma'ahad al-haram itu ketika di dalam masjidnya. Thumma infasalatil madrasah 'anil masjid ala yadil wazir as-Saljuqi nizamul mulk. Kemudian mulai dipisah antara madrasah dengan masjid, tempatnya mulai dipisah itu di zaman al-Wazir as-Saljuqi, nizamul mulk. Nizamul mulk yang kita tahu nizamul mulk, beliau begitu luar biasa, sangat perhatian yang begitu besar beliau terhadap pendidikan ini, sampai akhirnya kita tahu bahwa ada madrasah nizamiyah itu, madrasah nizamiyah yang guru besarnya adalah seorang imam besar, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang menjadi guru besar di Nizamul Mulk itu, dan beliau menggelontorkan dana yang begitu besar untuk madrasah nizamiyah itu. Tapi itu dipisah antara madrasah dengan sekolah, madrasah dengan masjid, sudah tidak tersentral di masjid, tapi tetap di masjid ya ada kegiatan di situ, bahwa setiap nanti masuk dari madrasah itu juga ada kaitannya dengan al-masjid, Wa tamtazu al-madrasatul mu'asara fil alamil islami wa minhu al-alamil arabi bima yali. Adapun sekarang tentang madrasah, sekolah-sekolah yang di zaman ini di seluruh dunia, bahkan di negeri-negeri di Arab itu ada beberapa ciri-ciri tentang sekolahan-sekolahan yang ada sekarang ini, baik modern sekarang ini. Di antaranya yang pertama adalah muassasatun hukumiyah. Muassasatun hukumiyah. Hukumiyah itu kalau sekarang negeri lah gitu. Makanya ada al-madrasah tsanawiyah al-hukumiyah, man negeri kan gitu. Madrasah tsanawiyah negeri. Gitu. Ya lembaganya itu memang diatur oleh negara. Lembaganya diatur oleh negara. Tunfiqu 'alaiha ad-daulah, yang negara itu menggelontorkan dananya untuk sekolah itu.
wa tadfa' rawatibal muallimin wa sa'iril al-'amilina fiha, yang mana negara itu membayar gaji untuk para guru dan juga pegawai yang ada di dalam madrasah itu. Wa saral muallimun muwazzafina 'inda ad-daulah, dan para muallim, para guru itu mereka menjadi pegawai PNS lah gitu, ASN. Walidzalika tahakamat katsir minad duwal fi intiqa'in min man yumatsilu siyasatiha minal mudarrisin, sehingga negara itu memberikan atau membuat aturan khusus untuk penerimaan guru itu ya sesuai dengan kebutuhan di negeri itu. Makanya sekarang misalkan di negeri kita kan ya kriteria itu yang ditentukan oleh negara, yang memang di situ memang negeri, beda dengan swasta kan. Tapi kalau negeri ya sudah ada aturan-aturan khusus yang ditentukan oleh negara, yaitu sah-sah saja ketika negara membuat peraturan, membuat aturan-aturan seperti ini ketika memang akan nginduk ke negeri misalkan, ya sah-sah saja. Tapi ya aturannya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang nggak mau dengan aturan itu, ya buat misalkan seperti swasta dan lain sebagainya, itu juga sah-sah saja ketika memang negara melegalkan. Alhamdulillah di kita kan juga seperti itu, dilegalkan, alhamdulillah, bersyukur. Kalau kita mau ikut negeri ya kayak gitu jadinya. Tapi kalau kita mau swasta ya kita buat aturan sendiri. Kemudian wa ab'adat man yakhtalifu ma'ad dawlah fi nahjiha siyasi an muassasat at-ta'lim hatta la yufsid mukhattatat ad-dawlah fi i'dadil jail alladhi turiduhu min haitsul aqidah was thaqafah was suluk, sehingga negara itu berhak untuk menentukan siapa yang mengajar, atau bahkan ketika memang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh negara, maka negara boleh memecatnya, negara boleh memberhentikan seorang guru itu. Negara boleh memberhentikan atau mengangkat siapapun sesuai dengan keinginan negara, sesuai dengan keinginan negara, baik dari segi akidahnya, thaqafahnya, wawasannya, maupun juga suluk akhlaknya. Ketika memang sudah ditentukan oleh negara kok seperti ini dan ternyata seorang guru itu tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka negara boleh untuk memecatnya. Itu di antara sekolah yang ada, madrasah yang ada, madrasah hukum atau muassasah hukumiyah atau madrasah hukumiyah, sekolah negeri kan gitu, sekolah negeri yang diatur oleh negara. Sampai jam berapa ini, Pak? Sudah ya? Sudah selesai. Baik. Dan juga ada macam-macam sekolah-sekolah yang lain yang insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, dan ini kaitannya dengan sekolah, dan juga ini masih di muqaddimah kitab beliau. Insya Allah. Kapan isinya ya? Semua muqaddimah ya kan ini muqaddimah kita belajar kemarin. Makanya antum sabar saja kan kita. Antum sabar, ini insya Allah dengan kesabaran antum itu sudah jadi nilai begitu luar biasa. Insya Allah ada pahala yang begitu besar insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita masih melanjutkan tentang al-madrasah hiya al-muassasatu tarbawiyatu tsaniyatu ba'da al-bait. Sekolah adalah lembaga pendidikan kedua setelah rumah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya. Selanjutnya ya sesi tanya jawab ya, yang dari para ayah
Bismillah. Menanyakan. Ya, monggo. Pak Agus. Monggo silakan Pak. Agak mundur ke sesuatu yang sebelumnya, Ji, monggo. terkait kita sedang mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh. Nah, kalau dikembalikan ke diri kita sendiri, Ustaz, Ji. apakah masih ada kesempatan kita ini menjadi anak-anak soleh untuk orang tua kita? Misalnya, apakah orang tua kita sebelumnya sudah meninggal dan mungkin sebelumnya kita belum, bahkan mungkin jauh dari kata-kata soleh gitu, Ustaz. Nah, apakah kita masih punya kesempatan dalam umur kita yang seperti ini dan bahkan sudah punya anak, bagaimana posisi kita sebagai anak untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Baik. Bismillah. Mau langsung atau ada lagi? Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang posisi kita terhadap orang tua kita dan apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi anak yang soleh, maka jawabannya selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan usia kepada kita, maka kesempatan itu masih terbuka, layaknya seperti taubat, layaknya seperti halnya taubat, karena ini juga kaitannya dengan taubat. Orang ketika melakukan satu kesalahan kemudian dia kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka selama masih ada kesempatan, masih sangat memungkinkan. Bahkan kesempatan taubat itu kan atau pintu taubat itu masih akan dibuka cuma dua kesempatan saja. Ketika sebelum matahari terbit dari barat dan malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai kerongkongan, maka pintu taubat masih akan dibuka. Begitu juga karena kita tidak lahir dari batu, karena kita bukan Sun Gokong, ya kan, bukan. Ya kita bukan Nabi Adam yang Allah ciptakan langsung tanpa orang tua, tapi kita masih mempunyai orang tua meskipun memang sudah meninggal. Atau alhamdulillah bersyukur ketika memang orang tua itu masih ada, maka maksimalkan itu, karena itu pintu surga. Ketika masih Allah berikan kesempatan itu, maka masih sangat memungkinkan dan gunakan itu sebaik-baiknya. Apalagi ketika orang tua sudah tidak ada, maka yang mereka harapkan kan dari apa yang mereka usahakan cuma tiga. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, kan gitu. Ketika sudah meninggal seseorang anak keturunan Adam itu, maka terputuslah semuanya kecuali tiga, kan gitu. Shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, dari ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lah, kan gitu. Atau dari anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Alhamdulillah kalau ada sedekah jariyah, maka itu akan terus mengalir. Alhamdulillah kalau ada ilmu yang bermanfaat, akan terus mengalir. Apalagi kalau punya anak yang soleh, maka harapan yang begitu besar bagi orang tua adalah ketika memiliki anak yang soleh, yang Nabi mengatakan yad'ulah, kan gitu, selalu mendoakannya. Dan Nabi menggunakan fi'il mudhari, yad'u. Fi'il mudhari ini kan sekarang dan yang akan datang, artinya kan terus saja, kan terus selalu berdoa anak yang soleh itu. Selalu berdoa anak yang bukan awaladin solihin da'alah, atau anak yang soleh yang sudah mendoakannya, tidak. Kalau sudah mendoakan kan berarti ada kemungkinan setelah itu tidak mendoakan. Tapi Nabi menggunakan yad'u, fi'il mudhari, yang kalau kita coba dalami sedikit, fi'il mudhari itu kan bermakna sekarang, al-hal atau hadir atau mustaqbal, sekarang atau yang akan datang nanti. Berarti terus selama kita bisa terus mendoakan,
kita memperbaiki dari setiap apapun yang kita lakukan, maka itu akan menjadi amalan bagi orang tua kita. Amal soleh yang kita lakukan menjadi amalan bagi orang tua kita. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang tua kita, itu yang akan diharapkan oleh orang tua. Jadi kesempatan itu masih sangat terbuka selama kita masih hidup. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Ya, nyambung dengan Ustaz Agus Ustaz Johar. Ji. Ada yang mengatakan bukti sayang sama orang tua kalau cuma habis sholat setiap kali itu berdoa untuk orang tua sekali saja, itu sesuai itulah dengan kadar sayangnya itu. Kalau ada yang menyampaikan kalau semakin ingin sayang maka baca sebanyaknya seperti itu. Istighfar. Gimana terpandangan seperti itu? Baik. Kalau kita melihat tentang bukti sayang itu, kan tentunya kita sayang kepada orang tua itu bukan hanya sekedar kita bagaimana membalas jasa orang tua, karena tidak akan pernah bisa terbalas. Tidak akan pernah bisa terbalas. Ketika ada yang bertanya kepada Ibnu Umar kalau tidak salah, ketika ada orang yang dia menggendong ibunya untuk tawaf haji, kemudian menggendong ibunya untuk tawaf, kan itu berat tuh. Itu berat gendong ibunya, kemudian dia tawaf 7 kali putaran, itu kan beratnya luar biasa. Kemudian ditanyakan apakah ini sudah bisa membalas orang tua? Kata Ibnu Umar, la wallah, tidak, sama sekali tidak bisa membalas, meskipun hanya erangan ketika melahirkan. 1 kali erangan ketika melahirkan, maka dengan kamu menggendong ibumu tawaf itu tidak bisa membalas, meskipun dengan 1 erangan saja. Terus bagaimana dengan keseluruhan dari mulai awal sampai akhir itu dilakukan? Gak ada yang bisa membalasnya kecuali ketika mendapati ibunya itu menjadi budak dan kemudian dimerdekakannya. Nah, sekarang kan tidak ada seperti itu, atau mungkin kita belum pernah menjumpai seperti itu. Dan ketika seorang ingin membuktikan rasa sayangnya, maka ya tadi memang ya buktikan dengan semaksimal mungkin. Karena kan bukti sayang itu pasti dia akan melakukan sebanyak-banyaknya untuk orang yang disayangi. Orang mencintai seorang misalkan, itu pasti dia akan melakukan apapun, mau dia suka atau tidak suka pasti dilakukan. Pasti dilakukan. Maka setiap apapun yang itu bisa membuat orang tua kita suka, maka lakukan. Bahkan di antara berbakti kepada orang tua adalah seorang itu menyambung hubungan orang yang disukai oleh orang tuanya. Ba'da'an yuwalli, setelah orang tuanya itu meninggal, ketika ada orang misalkan orang tuanya itu selalu menyebut fulan, oh orang ini kok masya Allah dulu orangnya itu baik, dulu orangnya itu selalu membantu bapak, maka sambung hubungan itu. Datangi orang itu, kemudian terus berbuat baik dengan orang itu, karena itu bagian dari berbakti kepada orang tua. Bukan hanya sekedar, kalau doa sudah pasti durhaka kalau nggak berdoa kan gitu. Durhaka orang tuanya, masa nggak berdoa, apalagi sampai cuma setelah sholat saja. Bukan hanya sekedar itu saja. Kalau itu nggak dilakukan, sangat durhaka sekali gitu kan. Nggak berdoa, berarti berdoa saja nggak, apalagi yang lain kan gitu. Berdoa aja sesuatu yang ibaratnya kalau dalam mencegah mungkar lah, kalau kita berbicara tentang mencegah kemungkaran dengan doa itu kan selemah-lemahnya iman kan, wadzalika adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman dengan cuma mengingkari dengan ya sudah didoakan.
sudah didoakan. Itu kalau kita melihat dengan misalkan anak hanya mendoakan saja, apalagi setelah sholat itu kan, ya Allah, masih belum ada apa-apanya. Meskipun dia berdoa sebanyak-banyaknya, itu belum ada, ya masih baru doa. Ya bukan berarti kita merendahkan doa itu, tidak. Tapi baru itu gitu loh. Padahal yang sudah didapatkan dari orang tuanya itu begitu luar biasa banyaknya, luar biasa. Ini makanya harus lebih dari itu. Bahkan tadi menyambung hubungan baik terhadap orang yang pernah berbuat baik terhadap orang tua, itu juga bagian dari berbakti kepada orang tua. Lebih dari itu berarti lebih lagi. Dan itu. Jadi sebanyak-banyaknya lakukan apapun itu untuk orang tua kita. Karena tanpa mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian adanya mereka, nggak mungkin kita akan ada. Dan juga tanpa mereka kita nggak kenal agama Islam ini dengan baik. Kan itu. Maka ya berbaktilah dengan mereka, bersyukur kalau masih ada. Kemudian kalau memang sudah meninggal, maka ya doa dan juga berbakti yang lain yang kita bisa lakukan, itu yang seharusnya dilakukan oleh anak yang soleh. Allahu a'lam.